A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-malik wa ta'ala wa nafa'allahu bi biddari amin. Para santri Madal Rahim Allah wa majma'in, alhamdulillah kita akan melanjutkan lagi kajian kita kitab Nurul Yakin. Sekarang sudah sampai pada pembahasan tentang hijratul habasatil ula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ahu wa bihi fid darin amin. Hijratul habasatil ula. Hijratul habasati ini itu adalah hijrah habasah al-ula yang pertama. Hijrah ke habasah yang pertama atau ke Ethiopia atau ada bilang Abyssinia. Fa inda dzalika, maka pada waktu itu jahaza bersiap-siap nasun oleh manusia lil khuruji untuk keluar min diarihim dari rumah-rumah mereka nas wa ambalim dan harta-hartanya mereka nas kiroron karena lari bidinihim dengan agamanya mereka nas. Kama asyara sebagaimana telah berisyarat ya Rasul alaihissalam. Wahadihi dan bermula ini itu ya awalu hijratin, ia adalah awalnya hijrah. Wahadi dan ini itu ya awalu hijratin, awalnya hijrah min Makkah dari Mekah. Wa iddatu ashabiha dan jumlah ashabuha, maksudnya pemilik atau pelaku dari hijratul habasah al-ula itu asratu rijalin, 10 beberapa laki-laki, wa khamsu niswatin dan 5 beberapa wanita. Bahum dan bermula mereka itu Utsman bin Affan, Utsman bin Affan wa zawjuhu Ruqayyah bintu Rasulillah, dan istrinya beliau Ruqayyah bintu Rasulillah, itu Ruqayyah binti Rasulullah putri Rasulullah, wa Abu Salamah dan Abu Salamah, wa zawjuhu dan istrinya Abu Salamah Ummu Salamah itu Ummu Salamah, wa dan saudara laki-lakinya Abu Salamah Ummihi untuk ibunya Abu Salamah Abu Sabrata ibni Abi Rahmin, yaitu Abu Sabrah bin Abi Raham, wa zawju dan istrinya Abu Sabrah Ummu Kulsum, yaitu Ummu Kulsum, wa Amir bin Rabi'ah dan Amir bin Rabi'ah, wa zawjuhu dan istrinya Amir bin Rabi'ah Laila, yaitu Laila, wa Abu Hudzaifah dan Abu Hudzaifah, wa Abu Hudzaifah ibnu Utbata ibnu Rabi'ata dan Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, wa zawjuhu dan istrinya Abu Hudzaifah Sahlatu bintu Suhailin, yaitu Sahlah binti Suhail, wa Abdurrahmani Ibnu Aufin dan Abdurrahman bin Auf, wa Utsman bin Mad'un dan Utsman bin Mad'un, wa Mus'ab bin Umair dan Mus'ab bin Umair, wa Sahl bin Bayda dan Sahl bin Bayda, wa Zubair bin Al-Awwami dan Zubair bin Awwam, wa Julum dan bermula kebanyakannya atau mayoritasnya ashabuha itu min Quraisyin dari Quraisy, wa kana dan ada itu alaihim, maksudnya memimpin atas mereka ashabuha bima dalam segala satu riwayat, bima dalam segala satu riwayat telah meriwayatkan Ibnu Hisham itu Utsman bin Mad'un, Utsman bin Mad'un. Hijratul Habasah ula, sekarang kita sedang membahas tentang hijrah ke Habasah yang pertama. Pada kajian sebelumnya kita telah mendapatkan keterangan bahwa
Para sahabat kala itu mengalami gangguan bahkan penyiksaan yang tiada tara dari kaum kafir Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar para sahabat itu kemudian sementara waktu terpencar-pencar, ya, beliau bersabda, tafarraqu fil ard fa inna Allah sayajma'ukum. Berpencar-pencarlah, berpisah-pisahlah oleh kamu sekalian di bumi, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Dan ketika sahabat bertanya anil wajhi, ya, tentang arah kemana mereka akan berpencar, fa asyara ila habasati, Rasulullah kemudian memberikan isyarat untuk memencarkan atau memisahkan diri, memencarkan diri dari bumi Mekah menuju ke Habasyah. Nah, makanya kemudian kita sekarang sampai pada Hijratul Habasyatul Ula, hijrah Habasyah yang pertama. Pada waktu Rasulullah telah memberikan isyarat bahwa hijrah yang pertama itu adalah ke Habasyah, maka orang-orang yang berniat hijrah menyiapkan diri untuk keluar dari rumah-rumahnya mereka dan juga keluar meninggalkan harta-harta mereka. Kenapa? Firaran bidinihim, karena lari untuk menyelamatkan agamanya mereka. Nah, ini perlu dicatat baik-baik ya para sahabat sekalian, bahwa dulu para sahabat itu masuk Islam bukan cari dunia, bahkan dengan keislamannya itu mengorbankan dunianya sampai meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya demi menyelamatkan agamanya. Karena itu yang pertama kali terjadi adalah para sahabat atas isyarat Rasulullah hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia atau Abyssinia, yang di sana sebetulnya adalah dihuni oleh kaum Nasrani, namun rajanya namanya Najasyi, orang yang adil dan kemudian menerima kaum muslimin yang berlindung ke sana. Wahadi ya awal hijratin min Makkah, ini hijrah ke Habasyah yang pertama adalah merupakan awalnya hijrah dari Makkah. Jumlah sahabat yang hijrah pada hijrah pertama ke Habasyah itu ada 10 orang sahabat laki-laki dan ada 5 orang sahabiah. Siapa beliau itu? Yaitu Utsman bin Affan dan istri beliau Ruqayyah binti Rasulillah, kemudian Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, kemudian saudara laki-lakinya Abu Salamah, saudara laki seibu, ya betul, yaitu Abu Sabrah bin Abi Raham dan juga istrinya yang namanya Ummu Kulsum, kemudian Amir bin Rabi'ah dan istrinya yaitu Laila, Abu Daifah bin Utbah bin Rabi'ah dan istrinya yang namanya Sahlah binti Suhail, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair, kemudian Sahal bin Baydha, serta Zubair bin Awwam. Mayoritas para sahabat yang hijrah itu adalah min Quraisyin, berasal dari kabilah Quraisy. Wa kana alim bima rawa Ibnu Hisham bin Utsman bin Mad'un, dan yang menjadi pemimpin atas para sahabat yang berhijrah yang kali itu berarti jumlahnya ada totalnya 15 orang, itu yang memimpin adalah Utsman bin Mas'ud menurut keterangan dari Imam Ibnu Hisham. Fasaru, lalu berjalan ya ashabua atau para sahabat yang hijrah ke Habasyah itu ala barakatillah, atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaman tahu, dan tatkala telah sampai ya ashabua ilal bahri, ke lautan, istakjaru, maka menyewa ya ashabua sabinatan akan perahu, au salat, yang menyampaikan ya sabinah, makan mereka sebuah ila maqsidihim, kepada tempat tujuannya ashabua, wa qamu, lalu bertempat tinggal ya mukim ya ashabua, aminina, hanya orang-orang yang aman min adan, dari sikap menyakitkan, yalhaqu, yang menemui ya adan bihim, dengan mereka ashabua minal musyrikin, dari orang-orang yang musyrik. Walam yabqa, dan tidak tersisa ma'an nabi, berserta dengan Nabi alaihissalam, ilal qalilu, kecuali sedikit.
Para sahabat yang telah bersiap untuk hijrah yang jumlah 15 orang tersebut lalu menempuh perjalanan, sampailah kemudian beliau-beliau itu setelah berjalan ya dengan berkah daripada Allah SWT sampai ke lautan. Nah, di pelabuhan atau di tepi laut itu beliau-beliau menyewa perahu untuk kemudian menyampaikan para sahabat itu menuju ke Ethiopia, ke tempat yang dimaksud, tempat tujuannya di Habasyah. Dan alhamdulillah diterima oleh Raja Najasyi. Kemudian beliau-beliau mukim dengan aman, tinggal di Habasyah itu aman dari sikap menyakitkan yang menjumpai para sahabat dari perbuatan orang-orang musyrik tatkala masih di Mekah ya. Ketika sampai di Habasyah ya, aman alhamdulillah. Lalu apakah ada yang tetap bersama Nabi di Mekah? Walam yabqa ma'an Nabi alaihi salam ilal qalilu, dan tidak tersisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sedikit di kalangan sahabat itu. Nah, namun alhamdulillah di saat-saat yang demikian memprihatinkan itu ada anugerah Allah, yaitu Islamu Umar. Islam Umar ini itu adalah keislamannya Umar, atau masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Babi dalikal waktu, dan di dalam waktu itu, dalam waktu maksudnya ketika para sahabat ada 15 orang sedang hijrah ke Habasyah, aslama masuk Islam as-sahmu oleh asahmu iternya orang yang cerdas, yang gagah perkasa, yang pemberani. Al-hammamu yang memiliki cita-cita. Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab al-Adawi al-Quraisy. Ba'da makana, setelah apa yang ada, alaihi atas Umar min karahatil muslimina, dari tidak menyukai orang-orang Islam, wasidati adahu, dan sangat kuatnya menyakitinya, wasidati adahu, dan sangat kuatnya menyakiti muslimin. Waqalat, dan berkata Laila, oleh Laila ihdal muhajirati, salah satu daripada sahabiah yang hijrah, wanita-wanita yang hijrah, li ardil Habasyati, ke bumi Habasyah, ma'azujia, beserta dengan suaminya Laila. Karena ada Umar bin Khattab min asyadin nasi, termasuk paling kerasnya manusia, alain atas kami, Islamina, di dalam Islaman kami. Palama raqibtu, maka tatkala menunggangi olehku bahiri akan untaku, itu halnya mengendaki olehku anak tawajjah, akan bawa menghadap olehku ila ardil Habasyati, ke bumi Habasyah. Idza ana, tiba-tiba aku itu bihi, bertemu dengan Umar bin Khattab. Faqala, lalu berkata ya Umar li kepadaku, ila aina, kemana? Ila aina ya Umma Abdillahi, ya. Ila aina, kemana ya Umma Abdillahi, Abdillah. Wa qultu, maka berkata olehku, qad adaitumuna, sungguh engkau telah menyakiti kami, di dini, di dalam agama kami. Nadhabu, kami akan pergi, fi ardilai, di bumi Allah, haitsu lanukda, sekiranya tidak disakiti oleh kami. Waqala, lalu berkata ya Umar, sahibakumullahu, semoga Allah menemani kamu sekalian, semoga Allah menyertai kamu sekalian. Para sahabat sekalian, dalam riwayat tentang masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, Syekh Hudaybiyyah, ya, Syekh Muhammad Hudaybiyyah, beliau menuliskan bahwa pada waktu itu, pada saat sebagian sahabat sedang hijrah di Habasyah, As-Sahmul Ham, ya, seorang tokoh Arab yang sangat cerdas, sangat gagah perkasa dan berani, serta memiliki cita-cita, yaitu Umar bin Khattab al-Adawi al-Quraisy, masuk Islam. Setelah sebelumnya beliau itu adalah orang yang sangat tidak suka kepada kaum muslimin,
dan sangat keras sikap menyakiti kaum muslimin. Laila, ya kita coba lihat tadi, Laila itu istri daripada Amir ya, bin Rabi'ah ya. Amir bin Rabi'ah bersama istri nama Laila. Nah, Laila ini yang istrinya Amir bin Rabi'ah, salah seorang daripada sahabiah yang hijrah ke Habasyah, dia mengatakan Umar bin Khattab itu termasuk orang yang sangat kerasnya manusia kepada kami di dalam Islam kami. Tatkala aku menaiki untaku hendak menuju ke bumi Habasyah, tiba-tiba aku bertemu dengannya dan dia bertanya kepadaku, "Ila aina ya Umma Abdillah?" "Mau kemana kamu Umma Abdillah?" Maka aku berkata kepadanya, "Qultu qad adaitumuna fi dinina nadhabu fi ardillahi haitsu la nubda." Kamu setelah menyakiti kami di dalam agama kami atau karena agama kami, maka kami akan pergi di bumi Allah sekiranya kami tidak disakiti. Nah, yang menariknya itu adalah Umar bin Khattab karena itu punya sikap yang baik, mendoakan dia, sahibakumullah, semoga Allah menemanimu, semoga Allah menyertai perjalananmu. Nah, ini kemudian menarik. Falamma jaa, maka tatkala datang zauji oleh suamiku, Amirun yaitu Amir bin Rabi'ah, akhbartu maka mengabarkan aku akan Amir bima dengan apa itu yang telah kulihat min riqati Umar, dari kelemah lembutan Umar. Qala, lalu berkata ya Amir, turjina, maksudnya aturjina gitu, turjina, apakah engkau mengharapkan an yuslima, akan bahwa ia masuk Islam? Wallahi, demi Allah, la yuslimu, tidak akan masuk Islam ya Umar hatta yuslima, sehingga masuk Islam himarul Khattabi, oleh keledainya Al-Khattab. Wadhalika, dan itu 5, karena segala satu karena yang ada ya Amir itu ya roh, melihat ya Amir akan Umar bin Khattab min qaswati, dari kerasnya Umar, wasiddatihi, dan kerasnya Umar alal muslimina, atas orang-orang Islam. Jadi ada yang menarik ya, ketika Laila istrinya Amir bin Rabi'ah itu menceritakan pada waktu mau berangkat ke Habasyah, pas mau naik untanya ketemu Sidina Umar, ditanya ya, ila aina ya Umma Abdillah, mau kemana ya Umma Abdillah? Maka Laila mengatakan, qad adaitumuna fi dinina nadhabu fi ardillahi haitsu la nubda. Engkau telah menyakiti kami karena agama kami, maka kami akan pergi di buminya Allah sekiranya kami tidak disakiti. Maka Sayyidina Umar mendoakan sahibakumullah, semoga Allah menyertai kamu. Nah, ketika suaminya Laila ini datang, yaitu sahabat Amir bin Rabi'ah, sahabat Amir bin Rabi'ah itu datang mendengarkan ceritanya dari istrinya tersebut. Nah, Amir bin Rabi'ah kemudian berkata, turjina ayuslimah, apakah engkau berharap bahwa ia masuk Islam? Itu Amir bin Rabi'ah langsung membuat pernyataan, wallahi la yuslimu hatta yaslamah Umarul Khattab. Demi Allah, Umar itu tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab itu masuk Islam. Kapan kira-kira keledainya Khattab masuk Islam? Gimana keledai masuk Islam? Artinya apa? Saking tidak ada harapan. Kenapa kok Amir bin Rabi'ah sampai memberikan satu ungkapan yang demikian? Wadhalika lima kana yarahu min qaswati wasidati alal muslimin. Itu karena apa? Karena apa yang dilihat oleh Amir bin Rabi'ah dari kerasnya Umar bin Khattab, dan juga saking begitu ya,
kerasnya juga di dalam bersikap kepada umat Islam, menyakiti umat Islam. Namun apa walakin hasalakan tetapi hasil lahu bagi Umar bin Khattab barakatu da'watil Mustafa, oleh keberkahan doanya al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu kana suhunya al Mustafa itu telah berkata, maksudnya berdoa, ya al Mustafa kubela islami, sebelum Islamnya Umar, Allahumma ya Allah a'izza, muliakanlah ilmu al-Islam akan Islam di Umar dengan Umar. Wa kana, dan ada Islam oleh Islamnya Umar itu bidaril arqami, di dalam Darul Arqam, bidaril arqam ibni Abil Arqam, di dalam rumahnya Arqam bin Abil Arqam, alati kana yang ada muslimin, orang-orang Islam itu yang sedang berkumpul yang muslimun dia di dalam dar. Waqad haqqaqa, dan sungguh merealisasikan, menyatakan, mewujudkan oleh Allah biislami, dengan Islamnya Umar, makan segala sesuatu rajahu yang mengharapkannya ya Rasul alaihi salam. Amir bin Rabi'ah mengatakan kepada istrinya, kamu berharap Umar masuk Islam? Demi Allah, Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab itu masuk Islam. Terus sanggen tidak ada harapannya. Tapi ternyata lain ceritanya. Kenapa itu bisa dikatakan, maksudnya kenapa Amir bin Rabi'ah mengatakan demikian? Karena melihat apa yang disaksikan oleh Amir bin Rabi'ah, begitu kerasnya ya sikapnya atau pribadinya Umar bin Khattab, juga kerasnya kepada orang Islam. Akan tetapi kemudian apa hasil bagi Sayyidina Umar, berkah daripada doanya Rasulullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Doa beliau sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, beliau berdoa, Allahumma izzal Islam bi Umar. Kalau dalam riwayat lain itu Allahumma izzal Islam bi ahadil Umarain. Jadi ya Allah, muliakanlah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan paling dicintainya daripada dua Umar. Dua Umar yang dimaksud maksudnya adalah antara Abu Jahal dan Umar bin Khattab, Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Namun kalau di sini langsung tutup baik disebut doanya Allah ma'izzil Islam bi Umar, karena memang ada beberapa riwayat. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar, dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar masuk Islam, dan keislaman beliau itu terjadi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, yaitu tempat di mana kaum muslimin berkumpul di dalamnya. Dan setelah masuknya Sayyidina Umar dalam Islam, benar-benar Allah merealisasikan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala, maka sudah telah berkata Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud min riwayat Bukhari, dari riwayat Imam Bukhari, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Ya mazilna, tidak berhenti oleh kami itu a'izzatan, orang-orang yang mulia, orang-orang yang perkasa, ya, mundu aslama, sejak masuk Islam Umar oleh Umar. Bainau, karena sesungguhnya Umar itu talaba, meminta ya Umar bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyublina, akan bawa menampakkan ya Rasul, salat akan salatnya Rasul bil masjid, di masjid. Fa'ala, maka melakukan ya Rasul. Waqad adraka, dan sungguh menemukan al-kufar oleh orang-orang kafir, kabatan, akan kesedihan, sedidatan yang dahsyat, yang keras, yang kuat. Hina ma ra'au, pada waktu melihat ya Umar akan Umar aslama, halnya masuk Islam ya Umar. Abdullah bin Mas'ud, beliau meriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kami para sahabat itu tidak berhenti menjadi orang-orang yang mulia sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya beliau meminta kepada Rasulullah agar menampakkan sholatnya di masjid. Tadinya kalau sholat umpat-umpat,
Kalau berdiri di masjid diganggu, bahkan pernah terjadi Rasul mau ditimpa batu atau dilempar kotoran. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, maka beliau minta Rasul sholat terang-terangan di masjid, tidak ada yang ganggu, dijaga oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka orang-orang kafir itu mereka menemukan kesedihan yang dahsyat pada waktu melihat Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Wakanu, dan ada ya kufar itu kot aradu mengendaki ya kufar qatlahu akan membunuh Sayyidina Umar hatta ijtama'a, sehingga berkumpul jam'ah kumpulan orang haula dari di sekeliling rumahnya Umar, yang tadiruna, yang mereka itu menunggu ya jam'un akan Umar. Aja lalu datang Al-As bin Wa'il As-Sahmi oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, wa dan bermula ya Al-As itu adalah min Bani Sahmin, dari Bani Saham, khulafa'i Bani Adi, ya, sekutu-sekutunya Bani Adi, qaumi Umar, yaitu kaumnya Sayyidina Umar. Wa alaihi, dan tetap atas Al-As hulatun, bermula pakaian habratun yang bagus, wa qamisun, dan baju gamis ya makfufun yang dijahit ya, yang dijahit pinggirnya biharirin dengan sutra. Orang kaya ini. Faqala lalu berkata ya Al-As di Umar kepada Umar, ma itu apakah baluka bermula keadaanmu? Faqala lalu berkata ya Sayyidina Umar, Zaima menginginkan kaummu anakan sungguhnya kaummu itu saya turuni akan membunuh ya kaumnya akan aku in aslam tu, jika aku masuk Islam. Qala berkata ya Al-As, la sabila, tidak ada jalan itu wujud ilaika padamu, wa ana maka berlaku laka padamu itu jarun, orang yang melindungi. Fa amina maka aman Umar Sayyidina Umar, wa kharaja, dan keluar Al-As wajada maka menemukan Al-As anasakan manusia qad salah, halnya mengalir ya nas bihim qad salah bihim alwadi, wajada lalu menemukan Al-As anasakan manusia qad salah, halnya mengalir bihim dengan nas alwadi oleh lembah. Wa qala lalu berkata ya Al-As, aina turiduna, aina halnya kemana turiduna mengendaki lakum sekalian? Kalau berkata yang mereka nasnuri itu mengendaki oleh kami ada Ibnul Khattabi, akan ini Ibnul Khattab, maksudnya Sayyidina Umar, alladhi soba, yang telah pindah agama ya Ibnul Khattab. Kalau berkata ya Al-Asla, sebila tidak ada jalan untuk mencari kepada Ibnul Khattab, waraja maka kembalian hasil manusia min haitsu'at, atau dari sekiranya datang ia nas. Jadi pada sahabat sekalian ya, setingkat atau sederajatnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam, itu juga orang-orang kafir itu tidak senang, bahkan berencana untuk membunuh beliau. Syekh Hudayr beliau menuliskan bahwa pada waktu itu wakanu qad aradu qatlahu, dan orang-orang kafir itu mereka menghendaki mau membunuh Sayyidina Umar, sampai mereka berkumpul sampai berkumpul ada kumpulan orang di sekeliling rumahnya Sayyidina Umar menunggu-nunggu Sayyidina Umar. Kalau udah keluar mau dibunuh itu maksudnya. Lalu datanglah seorang tokoh yang namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi itu dari Bani Saham. Bani Saham itu adalah sekutunya Bani Adi. Bani Adi adalah kaumnya Sayyidina Umar. Nah, Al-As bin Wa'il ini orang kaya, tokoh, pakai pakaian yang bagus, kamisnya dijahit ya, pinggirnya dengan kain sutra ya. Dan kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ma'abalu, apa keadaanmu?" Orang-orang rame-rame udah kumpul mengepung rumah itu.
Sayyidina Umar berkata, za'ima qaumuka annahum sayaqtuluni in aslamtu. Kaummu ingin membunuhku, kaummu itu sungguhnya mereka akan membunuhku in aslamtu jika aku masuk Islam. Maka Al-As bin Ba'il mengatakan, la sabila ilaika ana laka jar. Tidak ada jalan padamu, aku adalah orang yang melindungimu. Jadi kalau zaman dulu memang ada backing-backingan ya. Dan siapapun yang dilindungi atau di-backing oleh seorang tokoh, ya tidak ada yang berani mengganggu. Maka afamina Umaru, Sayyidina Umar aman di bawah pelindungan dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dan kemudian Al-As keluar dari rumah Sayyidina Umar, mendapatkan orang-orang itu mengalir seakan-akan seperti air, saking banyak mengalir memenuhi lembah. Ditanya, aina turidun, mau kemana kamu sekalian? Mereka mengatakan, nuridu hadza Ibn al-Khattab alladhi saba'a. Kami menghendaki menuju ke Ibn al-Khattab, Umar bin Khattab, yang dia telah pindah agama. Kalau bahasa kita yang udah murtad menurut orang-orang itu. Namun Al-As mengatakan, la sabila ilaih, tidak ada jalan padanya. Nah, ternyata dengan kalimat la sabila ilaih aja, orang-orang kafir itu sudah pada takut. Kharajan nasu min haitsu la tahu. Mereka kembali, manusia itu kembali dari mana mereka itu datang, kembali ke rumah masing-masing. Sayyidina Umar bin Khattab aman. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah daripada peristiwa ini dan betapa para sahabat itu dulu masuk Islam dengan penuh perjuangan, bahkan sampai tingkatan sedang berbentuk yang orang tingkatan paling kuat yang senantiasa menang kalau adu kekuatan gulat di pasarukan, tapi tetap akan ada saja orang-orang yang menghalangi keislamannya. Ya, semoga kita bisa melihat di zaman ini, kita ini sebetulnya dapat halangan dari dirinya sendiri. Ya, kita menjadi orang yang malas, kemalasan itu ternyata penghalangnya diri sendiri. Tidak ada yang menghalangi jadi orang rajin. Kalau zaman dulu mau sholat dihalangi, ya mau ibadah dihalangi, bahkan diancam dibunuh sampai mati. Dan zaman sekarang tidak ada yang mengancam, tidak ada yang menghalangi, tapi kita sendiri yang malah memalaskan diri. Ya, la haula wala quwata illa billah, wallahu a'lam bishawab.